Empat golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah ini, yang Allah ridha kepadanya, yang Allah senang kepadanya, sehingga ketika dia nanti kembali kepada Allah, dimasukkanlah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata baginda Rasul, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah talil Quran. Mereka adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, Pak. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa cinta dengan Al-Quran, Bu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Bu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, Pak. Mereka inilah golongan manusia yang nanti akan mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surganya Allahu Subhanahu wa ta'ala. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu, mereka adalah orang-orang yang mau belajar Quran dan yang mau mengajarkannya kepada orang. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua Badan Kenajiran Masjid Babu Salam serta jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, orang-orang tua saya, ibu-ibu, adik-adik kami sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini akan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini masuk dalam kelompok umatnya baginda Rasul yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasul mengatakan, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, mereka duduk berkumpul di majelis ilmu, maka orang-orang tersebut dapat ganjaran pahala jihad fi sabilillah di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai mereka nanti kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita ini tercatat mendapatkan nilai pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabdanya yang lain Rasul mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, maka nanti Allah akan memberikan kemudahan baginya menempuh jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini encoknya kumat. Aduh, sakitnya encokku, kumat pula rematikku katanya. Aduh, asam lambungku naik, ya Allah katanya. Tapi ingat, nanti subuh ada taklim nih di Masjid Babu Salam. Tetati-tati datang ke masjid nih. Kenapa? Encok kumat, ya kan? Sakit jalan, pinggangku kumat, ya Allah. Kayak ginilah nasib kalau udah tua, ya Allah. Encok kumat. Yang kiri baik, yang kanan pula kambuh katanya, ya kan. Lututku pun gemeteran. Tapi ingat ya Allah, ada taklim, ada pengajian nih nanti nih habis subuh nih. Datang semangat. Maka orang-orang seperti ini kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, nanti insya Allah akan diberikan kemudahan jalan bagi Allah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan bagi orang-orang yang beriman dan yang bertakwa itu, mereka nanti akan diberikan ganjaran balasan yang paling utama, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kesenangan, yaitu surga Jannatun Na'im. Maka hari ini insya Allah kita akan sampaikan beberapa golongan manusia yang kata baginda Rasul, golongan manusia ini mereka dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepadanya, sehingga ketika dia nanti kembali kepada Allah, ditempatkanlah ia di tempat yang paling utama, yaitu di dalam surga Jannatun Na'im. Mudah-mudahan kita nanti termasuk dalam golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa mereka, Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasul menyampaikan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Kasih ya Pak. Kata baginda Rasul, kita ulang Pak ya, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan manusia, yang 4 golongan manusia ini Pak, mereka dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah ini, yang Allah ridha kepadanya, yang Allah senang kepadanya, sehingga ketika dia nanti kembali kepada Allah, dimasukkanlah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata baginda Rasul, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah talil Quran. Mereka adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, Pak. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa cinta dengan Al-Quran, Bu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Bu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, Pak.
mereka-mereka inilah golongan manusia yang nanti akan mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surganya Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau menjadi golongan yang dirindukan oleh surganya Allah itu, dekatilah Al-Quran. Cintailah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam dalam kehidupan kita, Bu. Maka insya Allah hidup kita ini akan selamat dunia sampai ke akhirat. Karena Rasul yang bilang, Bu. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadullu abada ma in tamassa'tum bihima kitaballah wa sunnatir rasul. Sesungguhnya kata baginda Rasul, telah aku tinggalkan dua perkara untukmu, yang dengan dua perkara tersebut tidak akan tersesatlah engkau untuk selama-lamanya selama engkau berpegang teguh kepada keduanya. Apa yang dua perkara tersebut? Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baca Quran, Bu. Hari ini pertanyaannya, bagaimanalah kita mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Membacanya aja males kita, Bu. Kalau bahasa orang sana, ndabloknya minta ampun. Kalau membaca chattingan orang, nomor 1. Tiada hari tanpa HP. Wow, keren ya kan? Tapi sama Quran kok kayak SKT-an aja, ya Allah. Maka baca Quran, Bu. Supaya apa kita baca Quran? Supaya Allah menerangi hati kita, Bu. Memberikan cahaya ke dalam kalbu kita, Pak. Cahayanya cahaya Quran. Hidup kita diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Tidak akan jauh daripada ketentuan Al-Quran. Sehingga selamatlah hidup kita di dunia. Terlebih-lebih kehidupan kita yang nanti akan kita jumpai di akhirat, Bapak dan Ibu, yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka baca Quran itu, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat ada 6.236 ayat. Sebagian ulama menyatakan full 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz dibaca, Bu. Ini awak bacanya males kali, ya Allah. Padahal Rasul mengatakan bagi orang-orang yang mau baca Quran itu ada keistimewaan di dalamnya, Bu. Kata Rasul dalam sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Jadi Al-Quran itu nanti nolong kita, Bu. Kalau kita mau mendekatinya, kita mau membacanya, Pak. Kita senang dengannya, kita selalu berinteraksi kepadanya. Ingat, wahyu yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang pertama itu adalah perintah kepada baginda Rasul, kepada kita untuk membaca, Bu. Surah ke-96 Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, kata Allah. Sesungguhnya Allah telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu Allah itu adalah Zat yang Maha Pemurah,
yang telah menyampaikan ilmu kepadamu melalui perantaraan kalam, melalui perantaraan Al-Quran, menyampaikan ilmu kepadamu, ilmu-ilmu yang engkau tidak ketahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita nggak ketahui itu ada dalam Quran, Pak. Kalau kita mau berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah selamat hidup kita di dunia sampai di akhirat. Apa contohnya Ustadz? Banyak kali lah. Banyak kali. Sifat, ini contoh sifat ya. Sifat apa itu? Syukur. Itu orang yang punya sifat senantiasa bersyukur, itu kan perintah Allah dalam Quran, Bu. Betul nggak, Bu? Ini ibu-ibunya ada nggak nih? Betul nggak, Pak? Oh, Pak? Bu? Ah, gitulah, dipanggil nyaut, ya kan? Jangan diam aja. Allah yang bilang, orang-orang beriman itu harus pandai bersyukur. Surah ke-14, surah Ibrahim, ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah engkau atas segala nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Kalau kau pandai bersyukur, maka kami akan menambah nikmat yang lain lagi kepadamu, kata Allah. Tapi kalau kau kupur kepada nikmat yang telah kami berikan kepadamu, ingat, azab kami sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman itu harus pandai bersyukur. Pandai bersyukur, Bu. Hari ini alhamdulillah makan pakai daging. Oh, bersyukur ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Senangnya lah hatiku ya Allah. Hari ini bisa makan pakai daging ya Allah. Nengok tetangga, kanan kiri tetanggaku cuman bisa makan pakai ayam. Ayam sama daging kan mahalan daging ya kan, Bu? Ih, bersyukur kalilah aku ya Allah. Dapat daging, makan daging ya Allah. Bersyukur kepada Allah. Memuji-muji Allah. Bentuk syukurnya apa? Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok berubah makanannya, Pak E. Makan pakai ayam. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hari ini bisa makan pakai ayam ya Allah. Enaknya lah ayam ini ya Allah. Rizki halal darimu ya Allah. Itu tetanggaku cuman bisa makan pakai ikan. Ayam mahal sekarang, Bu. Mahal. 35.000. Betul kan, Bu? Mak tahu pula Ustadznya harganya ikan. Bersyukur tenangnya ya Allah, bisa makan pakai ayam, nengok kanan kiri tetangga cuman makan pakai ikan. Besok berubah lagi makanannya, Pak. Besok makan pakai ikan. Ya Allah, alhamdulillah, senangnya hatiku ya Allah, bahagianya aku ya Allah bisa makan pakai ikan hari ini ya Allah. Nengok tetanggaku ya Allah, tetangga cuman bisa makan pakai telur. Bersyukur awak bisa makan ikan. Itu bersyukur tuh. Kemudian apa lagi? Besok berubah lagi makanannya, Bu. Besok makan pakai telur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku bisa makan pakai telur. Ku tengok tetanggaku cuman bisa makan pakai sayur aja. Bersyukur lagi dia, enggak ngeluh dia walaupun makan pakai telur. Besok bersyukur lagi, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hari ini enggak ada apa-apa ya Allah. Yang ada cuman sayur ya Allah. Itu pun sayur toge ya Allah. Senangnya ya Allah, bersyukur aku bisa makan pakai sayur toge ya Allah. Tetanggaku ku tengok cuman bisa makan pakai saus. Pakai saus. Yang makan pakai saus bersyukur lagi dia. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa makan pakai saus, ada rasanya. Ku tengok tetanggaku cuman bisa makan bubur katanya. Yang makan bubur bersyukur lagi ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hari ini bisa makan pakai bubur ya Allah, tetanggaku udah masuk dalam kubur katanya ya Allah. Kalau udah masuk dalam kubur, makan apapun tak bisa, ya kan, Bu? Hilang semua kenikmatan, ya kan, Bu? Saatnya mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, salah satu tuh perintah Allah dalam Al-Quran kepada kita untuk pandai bersyukur. Yang lain lagi apa? Sifat jangan sombong. Tak boleh sombong jadi orang, ya. Ini orang nih sekarang banyak yang sombong nih, mentang-mentang berkuasa, sombong.
Mentang-mentang punya jabatan, sombong. Mentang-mentang kaya, sombong. Hati-hati yang sombong karena jabatannya. Hati-hati yang sombong karena engkau berkuasa. Hati-hati yang sombong karena engkau kaya. Itu semua amanah Allah. Itu semua titipan Allah. Suatu hari nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban kepadamu. Maka jangan sombong hidupmu, kawan. Brother, jangan sombong. Ingat, pangkat jabatanmu itu nanti akan tanggal, saudaraku. Ingat, kekayaanmu itu nanti akan tinggal, saudaraku. Ingat, kecantikan dan ketampananmu itu pun nanti akan luntur, wahai saudaraku. Maka jangan sombong kau dengan kekayaan, ketampanan, kekuasaan yang kau miliki hari ini, saudaraku. Ingat firman Allah dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada manusia agar jangan sombong. Surah ke-31 Luqman di ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah. Hei manusia, janganlah engkau melihat, memandang saudaramu dengan pandangan yang sombong, melangkah di atas permukaan bumi dengan langkah-langkah sombong, suka membangga-banggakan dirimu di hadapan orang. Janganlah engkau suka memandang rendah orang lain karena kesombonganmu, kata Allah. Sesungguhnya Allah sangat membenci sifat, perilaku, perbuatan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya di hadapan orang lain. Hati-hati awak, Pak. Ini awak kadang-kadang mentang-mentang kaya, sombongnya minta ampun. Oh kak, kakak kok kaya kali sih kak? Oh iyalah, kau pun bodoh kali jadi orang. Kau tengoklah, kebun sawitku 18 hektar, abang kau tengoklah jabatannya tinggi, lain kayak kau, laki kau tengoklah tuh, udah jelek, kurus, bau. Kata, ya Allah sombongnya. Orang nanya langsung dinye. Oh kak, kulit kakak kok mulus sekali sih kak? Oh iya rajin facial katanya. Aku sering ke salon katanya. Kalau kau kan gak pernah ke salon katanya. Aku luluran sering katanya. Medicure, pedicure katanya. Tengok kukuku cantik katanya. Kau tengoklah jepiti kuku sampai berdarah katanya. Ya Allah. Sombongnya minta ampun. Oh kak, rumah kakak kok gede kali sih kak? Oh ya gede lah. Namanya uangku akeh banyak katanya. Okeh uangku katanya. Rumahmu tengoklah katanya jelek katanya. Kunyel katanya. Ya Allah sombongnya. Orang nanya kok jawabannya gitu. Ya Allah. Cocotnya jelek kali ya kan. Ya Allah. Mentang-mentang punya jabatan sombong. Semena-mena. Sok paten. Padahal jabatannya itu nanti ada batasnya loh. Bukan selamanya. Mentiko. Tangan besi, ngeri nih. Kok udah tangan besi ya kan? Siapa yang mengkritik, bantai. Kan ngeri itu. Kalau orang udah kayak gitu, udah ngeri itu ya kan? Hati-hati. Ingat saudaraku, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hari ini saya menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang ketika berkuasa, punya pangkat jabatan, punya jabatan kedudukan, suka semena-mena, bertindak arogan, membusuk-busukkan lawan, menghancurkan nama baik orang. Bertaubatlah kepada Allah. Karena suatu hari nanti jabatanmu itu akan tanggal, saudaraku. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jabatanmu itu nanti melaknatmu, wahai saudaraku. Banyak orang hari gini kayak gitu, Pak. Sombong kali. Punya pangkat jabatan, sombongnya na'udzubillah, ya Allah. Siapa yang mengkritik, libas. Siapa yang adem, ayem, oke, kawan. Hati-hati ya Pak ya. Menghalalkan segala cara. Ya Allah. Hati-hati kita Pak. Maka sifat sombong itu tak boleh Bu. Bu, jangan sombong ya Bu. Insya Allah ya Bu ya Pak. Jangan sombong Pak. Mentang-mentang rajin ke masjid. Ini orang kampung ini kayaknya semuanya masuk neraka nih kalau aku tengok-tengok. Kenapa Wak? Nggak ada yang ke masjid katanya. Cuma aku yang masuk surga. Enaknya lah Wak ini. Kayak yang punya surga Wak aja. Kenapa? Rajin ke masjid katanya. Jadi gitu Wak. Iya Umak. Jangan sombong Wak.
Jangan sombong aja, orang nggak mau ke masjid itu diajak ke masjid yuk. Perkara dia mau nggak mau urusan nomor 1000, yang penting ajak dulu. Tanggung jawab kita mengajak orang untuk kebaikan itu udah selesai. Ajak orang ke masjid. Jangan awak petentengan. Ditegur orang pun karena udah rajin ke masjid, tunduk aja bukan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah. Hati-hati ya, wa ya. Boleh berzikir, boleh. Bagus sekali pun berzikir. Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu mislal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau berzikir kepada Allah dan orang yang enggan berzikir kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Makanya kita berzikir, habis sholat berzikir, supaya Allah ridha kepada kita. Begitu, Bu. Tuh, tak boleh sombong. Perintah Allah dalam Al-Quran. Orang kalau dia dekat sama Al-Quran, paham dia, oh, sifat sombong itu tercela, dilarang oleh Allah, disampaikan Allah melalui Al-Quran. Maka dia paham, dia bisa mengamalkannya, Bapak dan Ibu. Apalagi yang lainnya, perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah inilah kita nih sekarang nih, sholat. Sholat ini kan perintah Allah dalam Al-Quran. Ciri-ciri orang beriman itu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-8 Al-Anfal 2-4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya Allah, sesungguhnya orang beriman itu, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Itu orang beriman tuh ciri-cirinya. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Bu, orang kalau lagi jatuh cinta, Bu, ya Allah, dengar nama orang yang dicintai itu aja disebutkan, twing twing, bergetar hatinya, Bu. Kenapa? Cinta judulnya. Betul, Bu. Ibu-ibu kan pernah jatuh cinta, bapak-bapak pernah jatuh cinta. Kalau nggak pernah jatuh cinta, amit-amit kali lah, kasihan kali lah, keras sekali hatinya berarti. Cinta, ya kan? Pernah jatuh cinta, ibu dulu jatuh cinta sama bapak. Bapak lewat, padahal suara Vespanya yang lewat. Ih, ya Allah, berdebar-debar jantung. Dup, 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 dup. Kenapa sih, Kak? Itu suara Vespanya, ya Allah. Begitu ditengok, rupanya tukang butut. Ya Allah. Suaranya mirip, rupanya Pak E. Ya Allah. Tapi udah sempat bergetar dadanya. Kenapa? Cinta judulnya, Bu. Cinta. Ya Allah. Begitu orang beriman tuh, kalau dia cinta, begitu. Nengok WA-nya, nggak nengok muka loh. Sekarang ta'aruf nengok WA, nggak nengok muka. Ya Allah, senangnya. Ngirim ucapan selamat milad katanya. Loh, aku kan nggak ulang tahun, rupanya salah kirim. Ya Allah. Mabruk alaika mabruk, katanya kan, selamat milad, semoga Allah turunkan rahmat. Loh, kan aku nggak ulang tahun, ya Allah, rupanya salah kirim. Seneng juga sebelumnya, kan, ya Allah. Nengok WA-nya aja udah seneng kita. Karena apa? Judulnya cinta. Begitupun orang beriman begitu, Pak. Ketika nama Allah disebutkan, bergetar hatinya. Itu ciri yang pertama. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran lagi balik. Nggak pernah ragu sama Al-Quran. Nggak pernah ragu dengan kebenaran Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Maka orang beriman itu tak pernah ragu kepada Al-Quran. Cinta dengan Quran, yakin kepada Quran, berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu ciri yang kedua tuh. Yang ketiga, senantiasa bertawakal hanya kepada Allah. Mohon
berikhtiar, berdoa, kemudian menggantungkan semua harapannya kepada Allah. Bukan tanpa ikhtiar, duduk aja, ya Allah, jatuhlah emas nih 2 kilo. Oh jangan. Tapi usaha dulu, ikhtiar. Berdoa. La yaruddul qada uilat doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Maka habis berusaha, bekerja, mohon sama Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tadi udah kerja, ya Allah, mudah-mudahan pekerjaan itu membawa barokah untukku, ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah. Berserah diri kepada Allah. Mau hasil pekerjaannya itu baik, mau tak baik, mau berhasil atau tak berhasil, diserahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menentukan. Kalaupun berhasil, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalaupun tidak berhasil, dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Senantiasa bersangkaan baik kepada Allah. Ya Allah, mungkin ada hikmahnya untukku, ya Allah. Kenapa apa yang kukerjakan ini tak berhasil, ya Allah. Begitu orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman itu harus sholat, Pak, Bu. Jangan orang beriman itu tak mau sholat. Sholat kita, Pak. Sholat kita, Bu. Anak-anak kita yang belum mau sholat, Bu, menangislah kita, Bu. Ngajak orang itu sholat, Bu. Ajak keluarga kita sholat, Bu. Jangan gak mau sholat, Bu, Pak. Karena sholat ini tiangnya agama, Pak. As-sholatu imanuddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat ini adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama yang mulia ini. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama yang mulia ini, Pak. Aduh, celakalah kita. Kalau kita hari ini suka meninggalkan sholat, samalah kita seperti orang yang menghancurkan agama, Pak. Maka sholat kita, datang ke masjid nih, ya Allah, keberkahannya luar biasa, Pak. Rugi orang kalau berat langkah kakinya datang ke masjid, rugi, Pak. Kata Rasul, man roha ilal masjidil lil jamaah faqad watun tamhu sayyi'atan wa khotwatun tu'tabu lahu hasanatan zahiban wa raji'an. Barang siapa yang suka melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah, maka satu langkah kakinya itu adalah penghapus dosa di sisi Allah. Satu langkah berikutnya adalah catatan nilai amal di sisi Allah. Zahiban waraji'an, ketika pergi dan ketika pulang. Ya Allah, bahagianya lah orang yang suka melangkahkan kakinya ke masjid. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kau melihat orang-orang yang suka melangkahkan kakinya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah olehmu, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kaleng-kaleng orang yang datang ke masjid itu, tamu-tamu Allah itu. Bukutu kan? Maka bukan sembarangan itu, Pak, orang-orang yang mau datang ke masjid itu. Ini awak kadang-kadang hatinya keras kali, mulut aja nyinyir kali, jijik kali, aku nengoknya betul lah. Diajak ke masjid, ke masjid ya, kirim salam ya, katanya, ya Allah, ke masjid ya, udah ajan lo, katanya. Oh, belum ada panggilan, katanya, ya Allah. Ke masjid ya, udah ajan lo, datang saudara kita yang ngajak, ke masjid ya, masjid kita dekat, biar kita makmurkan, biar kampung kita ini jauh dari bala penyakit, kita kumpul di masjid, silaturahmi, halangan, katanya. Laki-laki halangan apa laki-laki, ya Allah. Jijik kali aku nengok cocotnya itu, betul lah. Rambut dulu hitam udah sampai putih, nggak mau datang ke masjid. Ada orang model kayak gitu. Tapi yang aku bilang bukan orang sini loh. Jangan pula aku nanti pulang dijegat, ya kan? Orang sana aku bilang, orang sini insya Allah semuanya rajin ke masjid. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Maka ke masjid awak. Ini nggak mau ke masjid. Ke masjid awak. Orang yang rajin ke masjid tuh, rajin berjemaah, nampak wajahnya bercahaya, Bu. Cerah wajahnya. Nggak perlu pakai make up pun insya Allah wajahnya senantiasa bercahaya. Kenapa? Sering kena air wudu. Rasul pun ngasih gambaran juga. Kata Rasul, Basyiril masaina ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang suka melangkahkan kakinya ke masjid. Bin nuri tami yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat mereka akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada doanya. Tadi kita baca tuh doanya, Bu. Apa itu? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Datang ke masjid kita, Pak. Mumpung masjid kita ini masih tegak berdiri. Mumpung kita masih sehat, Pak, Bu. Kalau nanti udah nggak sehat, aduh menangis kita, Pak. Keluar darah dari air mata kita ini, dari bola mata kita ini nggak bisa kita lagi, Pak. Kenapa? Kaki udah tak sanggup digerakkan, Bu. Badan udah tak sanggup digerakkan, Bu. Kenapa? Allah kurangi nikmat kepada kita, Bapak dan Ibu. Nikmat sehat yang dulu Allah berikan kepada kita. Kaki kita ini kuat dulu, Pak. Melangkahkan kaki kemanapun sanggup, Bu. Tapi waktu berjalan, masa berganti. Kaki yang dulu kuat, hari ini semakin lama semakin rapuh, Bu. Lunglai tubuh kita, Bu. Kenapa? Allah angkat nikmat kepada diri kita, Pak, Bu. Sehingga hari ini jangankan melangkahkan kaki ke tempat yang jauh. Berdiri tegak untuk melaksanakan sholat pun kadangkala hari ini kita oyong, Pak, tak sanggup, Bu. Maka perlu bantuan, ada kursi. Sekarang BKM itu menyediakan kursi kebijaksanaan untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini semangatnya datang ke masjid kuat, tapi tak sanggup berdiri. Maka diletakkanlah kursi. Maka imam masjid pun harus bijaksana. Ditengok jemaahnya, jangan jemaahnya udah tua-tua 60 tahun ke atas. 2 rakaat sholat subuh. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah 286 ayat, gemeter waktu, ya Allah. Ini imam apa nih, kata, ya Allah. Harus bijaksana jadi imam, Pak, jangan suruh-suruh awak sendiri. Tengok pasukan kita siapa. Ini mentang-mentang jago kan, dibantunya lah. Rakaat pertama An-Naba, pakai lagu pula itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, panjang kali bismillahnya. Makmumnya udah mulai khawatir, Mak, bismillahnya aja udah segini, ya Allah. Amma yatasaalun. Ya Allah, 40 ayat. Sanggup? Enggak kusuk salat orang, Pak. Kenapa? Belum apa-apa orang udah khawatir. Ya kan? Kakek itu udah gemeter. Tadi lupa sarapan ke masjid. Ya Allah, ini pingsan-pingsan laku nih, kata, ya Allah. Maka harus bijaksana wak jadi imam. Jangan yang panjang kali, jangan pula yang pendek kali. Begitu ditunjuk jadi imam, Allahu Akbar waladhdallin. Amin. Mak, kata Ustaz tuh tadi nggak boleh panjang-panjang, kubantilah yang pendek. Lama dia nggak dibacanya ayat. Nun, Allahu Akbar, mak pendek kali, kata. Fitnah juga, kok pendek kali lah waktu tadi baca ayat ya. Orang terakhirnya nggak kusuk. Waktu tadi kok baca sinun aja ya, apa nun itu nama bininya, katanya, ya Allah. Berpikir pula orang, hilang kusuk orang, ya kan? Maka sedang-sedang saja, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Habis sholat tambah amalan. Ngapain, Ustaz? Baca Quran. Apa yang dibaca, Ustaz? Ayatul Kursi, Bu. Karena kata Nabi ini Nabi, amalannya, Bu, ya, bisa dibawa pulang, diamalkan ke rumah nih, Bu. Walaupun udah kita amalkan ya, Bu, ya. Dalilnya ada, kata Rasul dalam sabdanya,
Mangkot, kan mau dipoto Bu, setel dulu lo maksudnya. Namanya ada Pak Ashab, nggak menghargai lah, makanya saya diam dulu, ya kan. Kalau lagi pas kameranya kemari saya diam. Mangqara'a ayatul kursi fi duburi kulla salatin ma'tubatin kana fi zimmatillah ila salatil ukhra, kata baginda Rasul. Barang siapa yang selalu dan senantiasa membaca ayatul kursi selepas ia menunaikan salat, kana fi zimmatillah ila salatil ukhra, maka ia dalam zimmahnya Allah, dalam naungan Allah, dalam naungan jaminan Allah, dalam perlindungan Allah, ila salatil ukhra, sampai dia nanti bertemu dengan salat yang berikutnya. Bayangkan itu Bu, kita salat zuhur, habis salat zuhur baca ayat kursi, sampai asar kita dalam naungan Allah, dalam jaminan Allah Bu. Asar gitu juga, baca ayat kursi, dijamin sama Allah. Rezeki kita dijamin, keselamatan kita dijamin, iman kita dijamin sama Allah. Enggak mati-mati kafir kita Bu. Maghrib gitu juga, Isya gitu juga, subuh gitu juga Bu. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulla salatin ma'tubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut, kata baginda Rasul. Barang siapa yang selalu dan senantiasa membaca ayatul kursi selepas ia menunaikan salat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk ke dalam surganya Allah kecuali kematian, Pak. Ya Allah, hebatnya ayat kursi itu Bu. Maka diamalkan, jangan ditinggalkan. Nggak sampai semenit loh Bu baca ayat kursi. Nggak sampai semenit Bu baca ayat kursi Bu. Ingat, ayat kursi itu Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa in man zalladzi yasma'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi itu Al-Qur'an Bu. Itulah hebatnya Quran tuh Bu. Satu ayat kita baca bisa selamatkan kita hidup di dunia sampai kita nanti di akhirat Bu. Hebat nggak Quran tuh Bu? Maka rugi orang kalau nggak mau baca Quran. Habis sholat bisa baca Quran, ayat kursi dibaca. Jaminannya, dalilnya ada tadi tuh. Anak-anak muda nih, bang, habis sholat jangan cabut terus. Kalau laki-laki soleh itu habis sholat zikir dulu, la ilaha illallah, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, baca ayat kursi, ya Allah. Dari sekarang dicicil cita-citanya. Oh ya Allah, aku kepingin jadi tentara. Dicicil dari sekarang. Asal habis sholat berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Badanku kan tegap ya Allah. Ini sayang nih ya Allah, kalau nggak jadi tentara rugi aku ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kemudahanku supaya aku bisa jadi TNI. Dicicil doanya dari sekarang. Jangan waktu mau tes saja berdoa. Ribuan manusia yang lain pun berdoa juga. Maka siapa yang duluan berdoa, insya Allah dikabulkan sama Allah. Begitu Bu. Maka baca Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu, mereka adalah orang-orang yang mau belajar Quran dan yang mau mengajarkannya kepada orang lain. Tuh, Al-Quran tuh hebatnya Bu. Maka orang-orang yang mau belajar Al-Quran itu Pak, orang-orang yang senantiasa dekat Al-Quran itu Bu, yang rumahnya senantiasa dihiasi dengan bacaan Al-Quran itu Bu, ada 4 jaminan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kata Rasul dalam sabdanya, wa majtama'a qaumum fi baitim min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah.
Kata baginda Rasul, tidaklah berkumpul sekelompok orang-orang yang beriman. Di mana mereka berkumpul? Di rumah Allah, di masjid. Di mana mereka berkumpul? Di rumah mereka, di rumah orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Membaca Al-Quran. Apa yang mereka kerjakan? Mempelajari Al-Quran. Apa yang mereka lakukan? Menghafal Quran. Kecuali Allah akan memberikan 4 jaminan kemuliaan untuk mereka. Apa yang 4 jaminan kemuliaan itu, Pak? Yang pertama, nazzalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang rumahnya selalu dibacakan Quran, Bu, orang tersebut akan diberikan ketentraman dalam hati mereka, Bu. Ya Allah. Ini nyari ketenangan hati nih, Pak, mahal ini. Betul nggak, Pak? Nyari ketenangan hati ini mahal. Ibu-ibu perwiritan, udah akhir tahun kumpul semuanya. Ketua wiridnya ngasih saran. Ibu-ibu, adik-adikku yang kucintai, ini kan akhir tahun. Betul, Kak? Akhir tahun kan uang kas kita ada. Kayak mana kalau kita pergi ke Pantai Cermin, nyari ketenangan katanya. Uis. Ke Pantai Cermin, Kak. Nggak ada yang nolak. 40 peserta. Enggak, iya, Kak, setuju, Kak. Kata, ya Allah, semuanya setuju. Kita ke Pantai Cermin ya. Iya, Kak. Cocok kali, Kakak memang kalau ngasih saran, good. Kata, ya Allah, berangkat. Kapan kita pergi, Kak? Oh, mulailah muncul pertanyaan. Kak, kapan kita pergi, Kak? Kita perginya hari Minggu depan, adik-adikku. Cocok, Kak. Ada syaratnya ya, kata. Apa syaratnya, Kak? Nggak boleh bawa suami, kata. Ya Allah, Kak. Kita mau bebas hari ini dari belenggu suami kita, kata. Ya Allah. Oh, mau bebas. Aku hari ini nggak mau ngurus. Cocok kali lah saran kakak itu, Kak. Buatlah, Kak, surat, Kak, untuk suami-suami kami, Kak. Oke, ku buatkan nanti, kata. Ku tanda tangani, kata. Ya Allah. Dibuatlah surat edaran. Suami tak boleh ikut, anak tak boleh ikut. Bang, ini dari ketua wirid nih, Bang. Kalau kau bantah, kacau kau nanti, Bang. Kata, takut suami. Baik, Dek, katanya. Kalian mau kemana sih, Dek? Tutup mulut kau, Bang, kata. Ya Allah, mau tahu aja kau, kata. 20 tahun aku berumah tangga sama kau, Bang, gak pernah kau bawa jalan-jalan aku, Bang. Ya Allah, sedihnya lah tuh suami. Iya, Dek, namanya uang abang gak ada, Dek, katanya. Makanya hari ini aku mau bebas dari kau, Bang, kata. Ya Allah, hari ini kau harus jadi ibu rumah tangga ya, Bang. Anak kita 8 kau urus semua, kata. Ya Allah. Oh, nanya lagi waktu rapat wirid. Kak, kita piginya naik apa, Kak? Kau pun bodoh kali nanyanya, katanya. Masa naik odong-odong ke Pantai Cermin, katanya. Naik bus, bus pariwisata, kata. Ya Allah. Oh, naik bus pariwisata, pergi ke Pantai Cermin, enaknya. Kak, makanannya kayak mana? Masak masing-masing, kata. Ya Allah. Tapi ingat, makanannya nggak boleh sama ya, katanya. Iya, Kak, aku request, aku masak udang bakar, silakan, katanya. Kak, aku udang sambal, silakan. Kak, aku cumi-cumi, Kak, digulai, silakan. Kak, aku ayam bakar, mantap. Kak, aku lele, digulai, silakan. Kak, aku ayam bakar, mantap, paten, katanya. Kak, aku telur, kau telur-telur aja kau, kata. Ya Allah. Boleh, katanya, bawa makan yang banyak ya. Kita mau makan-makan di sana. Kita mau happy-happy. Kita mau cari ketenangan di sana, kata. Ya Allah. Baiklah, Kak. Hari Minggu ya, kita kumpul jam berapa piginya, Kak? Jam 6, kata. Ya Allah, jam 6. Dari jam 3 pagi udah nggak tidur, Bu. Sibuk masak. Masak yang enak. Dek, kok cepet kali ya, selalu aja lah, Bang. Aku mau bebas hari ini lo, Bang. Angek kali ya, Bang, kata. Abang kan sering pergi, aku nggak pernah pergi lo, Bang. Abang urus anak kita tuh. Kasih makan, Bang. Jangan lupa kalau beol cebok. Iya, Bang, kata. Ya Allah. Terakhirnya jam 6, jam 3 pagi, berjalan waktu jam 6, udah standby, udah bawa koper, bawa makanan di termos, berangkatlah, kumpul di depan musola, iya kumpul, jam setengah 6 udah kumpul semuanya, takut terlambat, ya Allah. Pergi naik bus, naik ke dalam bus semua, senangnya hatiku, Kak, cantik kali, Kak, cantik lah, namanya kita mau happy-happy, nyari ketenangan kita, kata. Ya Allah. Pergi berangkat ke Pantai Cermin, berangkat ke, senang-senang, udah nggak lagu sholawat lagi, padahal pengajian ya kan. Karena mau happy-happy, lagunya lagu dangdut. Kau masih gadis atau sudah janda? Ya Allah. Lagunya di bus pun udah lain-lain. Supir, kencanglah sikit, supir. Kami mau happy-happy loh di Pantai Cermin. Lambat kali supirnya ini loh. Larinya kok lari 60 aja, lari 100 buat. Ya Allah. Mau kencang katanya. Kepingin cepet sampai Pantai Cermin. Akhirnya apa? Sampai Pantai Cermin.
Senengnya hati. Buka makanan kita, buka. Kata buka, dimakanlah satu. Iya enaknya. Ya Allah, maunya kita sering-sering ginilah Kak. Iya ya enak kali ya. Kata, nggak ada suami, bebas kali kita. Tenang kali hati kita nengok laut, makan enak-enak. Kata ya Allah. Nanti kita buat lagi ya Kak. Iya setuju. Kata, senangnya lah ibu-ibu tuh ya Allah. Waktu berjalan, sore pun datang, nggak tidur di pantai cermin. Kenapa? Budgetnya kurang, ya kan? Pulang naik bus, udahlah mulai pulang jalan. Awalnya masih seneng hidupin lagu lagi supir, hidupin. Udah mulai masuk Tanjung Morawa, kok agak pening ya Kak, katanya. Kenapa pening deh? Iya Kak, aku kok agak pening juga loh Kak. Loh kok pening juga iya. Kenapa kebanyakan makan cumi? Entahlah ya Kak, tapi enggak loh Kak, aku sedikit makannya. Kok pening? Iya Kak, apa kebanyakan makan udang? Enggak loh Kak. Loh, kalian kok kompak semua? Kak, aku pening juga loh Kak, katanya. Loh kok pada pening semua kalian, kata ketua wiridnya. Kenapa sih jujur, kenapa sama kakak? Katanya, iya loh Kak, pening aku. Kenapa? Uang belanja terpakai Kak, kata ya Allah. Uang belanja 1 bulan terpakai rupanya untuk masak-masak. Ternyata ketenangannya nggak hakiki, Bu. Allah kasih jawaban yang mudah kalau kita mau tenang, Pak. Ngapain? Baca Quran di rumah. Jangankan kita yang cucu kita yang baca aja kita tenang. Cucu kita nih belajar ngaji Bu di rumah. Coba tes. Alif da te a, alif bawah i, alif depan u, a e o. Cucu kita yang ngaji itu. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an en on. Pakai ngenjot-ngenjot kepalanya. Alif da te a, mim bawah mi, nun 2 di atas nan, aminan wis. Atuknya bilang sama andungnya, Ndung, cucu kau tundung ya Allah, si Buyung, udah gede, udah pandai ngaji dia sekarang. Tenang hati si atuk tuh tadi. Nengok cucu ngaji. Alif lam sabdu date al lam date la Allah. Ya Allah, pandai pula dia ngejayan dong. Iya ya Allah. Ngaji sama siapa? Sama Wa Upe. Pandai kali lah Wa Upe itu ngajarinya. Tenang hati si andung, tenang hati si atuk. Udah mau siap, wau sin sabdu date was, sin date sa, lam date la, mim depanmu, wassalamu, sadaqallahul azim. Tenang hati si atuk, tenang hati si andung. Rumah itu pun tenang. Kenapa? Al-Quran dibacakan di dalamnya, Bu. Maka orang yang mau dekat sama Al-Quran, jaminan Allah yang pertama itu, nazzalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketentraman dalam hati mereka. Enggak begaduh aja. Ini kalau udah akhir bulan begaduh aja bawaannya. Kuali terbang, sendok terbang. Kenapa? Uang belanja kurang rupanya. Begaduh aja. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang rumahnya selalu dibacakan Quran, rumah tersebut dinaungi oleh rahmat Allah. Bayangkan itu kalau udah rahmat Allah lah menaungi kita, insya Allah tuntas semua permasalahan dalam kehidupan kita, Pak. Kasih sayang Allah beserta kita, Pak. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Orang yang rumahnya dibacakan Quran itu rumah itu dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah, Bu. Maka baca Quran, Bu. Insya Allah malaikat-malaikat Allah dekat dengan kita. Allah akan menaungi rumah kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang rumahnya selalu dibacakan Quran, orang yang berada di rumah tersebut satu persatu namanya disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Bayangkan itu, Bu. Kita jangankan Allah yang menyebutkan nama kita, Pak. Camat menyebutkan nama kita, bangga kita setengah mampus. Gubernur menyebut nama kita, bangga kita setengah mampus. Di Provinsi Sumatera Utara ini, masyarakatku yang paling teladan itu adalah keluarga Pak Joko, katanya. Pak Joko bangga setengah mampus. Kenapa? Yang bilang gubernur. Yang bilang presiden lagi, Pak SBY yang ngomong. Di negaraku ini, katanya, rakyatku yang paling teladan itu adalah Pak Joko, katanya. Seneng tuh Pak Joko. Kenapa? Pak SBY yang ngomong, ya kan. Orangnya tegep, badannya kekar, ngomong bahasa Inggrisnya pasti. What is your name? Kalau yang sekarang yang nggak tahu lah aku, ya kan. Tuh bangga itu makhluk yang bilang, apalagi Allah yang menyebut nama kita, Bang.
Banggalah kita, Bang. Kenapa? Artinya kita orang yang mulia di sisi Allah. Ingat apa yang disampaikan oleh Rasul. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu, Bu, punya kerabat, punya keluarga di antara manusia. Sahabat heran. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul yang menjadi kerabat Allah, keluarga Allah di dunia? Yang begitu mulia kedudukan mereka di sisi Allah. Maka Rasul mengatakan, ahlul Quran wa ahlullahi fil ardi wa khosatuhum. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Quran, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu mempelajari Al-Quran, yang selalu mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah di dunia, yang menjadi kerabat Allah, keluarga Allah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ibu-ibuku, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya hari ini cuman satu, Bu, yang bisa disampaikan. Waktu kita singkat. Aku mau aja, asal cocok ya kan, mainkan terus ya kan, gas terus ya kan. Hari ini satu dulu kita sampaikan. 4 golongan manusia yang dirindukan Allah, satu baru kita sampaikan, yaitu talil Quran, yaitu orang-orang yang selalu mau membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, Bu. Mudah-mudahan dengan kita mau membaca Al-Quran, hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa contoh lain? Amin. Contoh lain, Pak, orang kalau dekat sama Quran, kayaknya nggak maulah membunuh orang. Betul ya, Pak ya? Karena orang yang membunuh orang itu Al-Quran ngasih gambaran, dosanya besar, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may ya'tul mu'minam muta'ammidam fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu lahu wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Al-Quran itu yang bilang. Surah yang keempat An-Nisa di ayat yang ke-93. Barang siapa yang membunuh orang beriman, satu orang beriman dengan sengaja, kata Allah, maka balasan untuknya adalah neraka jahanam. Dia kekal abadi selama-lamanya dalam neraka jahanam. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan baginya, kata Allah, Allah akan siapkan azab yang sangat besar untuknya. Maka hati-hati kita. Maka orang yang selalu dekat sama Al-Quran dijauhkan dari sifat dendam, semangat untuk membinasakan orang, ya kan, Pak? Kenapa? Hatinya diterangi oleh Al-Quran. Tapi lihatlah orang-orang yang hatinya jauh dari Quran, tega membunuh orang padahal saudaranya sendiri, tega menganiaya orang padahal saudaranya sendiri. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran surah ke-49 ayat yang 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu, mereka itu bersaudara, kata Allah. Maka perbaiki hubungan persaudaraanmu. Dengan engkau memperbaiki hubungan persaudaraanmu, bertakwalah engkau kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Maka orang yang dekat sama Quran tak akan membunuh orang, Pak. Karena dia tidak mendapat cahaya Quran, maka dia berani membunuh saudaranya, Pak. Itu contoh yang lain. Mudah-mudahan Allah terangi hati kita dengan cahaya Quran. Amin. Allah teguhkan kita dengan Al-Quran. Amin. Allah istiqomahkan kita dengan Al-Quran. Amin. Dan puncaknya kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.